Diskon listrik 50% Juni-Juli 2025 sangat dinantikan realisasinya. Namun keputusan tersebut resmi dibatalkan dengan berbagai alasan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembatalan ini digantikan dengan program lain dengan pertimbangan khusus. Awalnya, pemerintah mengumumkan 6 paket stimulus termasuk diskon tarif listrik 50% untuk 79,3 juta rumah tangga daya di bawah 1.300 PA. Namun pada 2 Juni 2025, Sri Mulyani menyatakan diskon listrik ini dibatalkan sehingga hanya 5 paket yang diterapkan. Pembatalan diskon listrik 50% terungkap saat Sri Mulyani menjawab pertanyaan dari salah satu awak media dari Bisnis Indonesia mempertanyakan, sebelumnya kan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa ada 6 paket insentif yang belum disampaikan tadi disampaikan ada 5 yang belum disampaikan, itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Ya, itu kenapa jadi tidak ada ya, Bu? Ibu izin bertanya, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya kan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa ada 6 paket insentif yang belum disampaikan tadi. Kan tadi yang disampaikan ada 5, yang belum disampaikan itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Ya. Itu kenapa jadi tidak ada ya Bu? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa diskon tarif listrik ini akhirnya tidak dilakukan? Terima kasih. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya. Karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Saya Emir Bu dari CNN. Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni-Juli 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan ini akhirnya terpental dari daftar 6 program stimulus ekonomi yang sebelumnya dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akhirnya memutuskan hanya akan menggelontorkan 5 stimulus ekonomi. Sebelumnya, diskon tarif listrik 50% sempat masuk dalam usulan paket stimulus ekonomi. Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kebijakan tersebut ditujukan untuk sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga, terutama yang menggunakan daya 1.300 PA ke bawah. Sri Mulyani memberikan penjelasan bahwa sudah ada rapat dengan para menteri perihal pelaksanaan diskon tarif listrik 50%. Namun ternyata terdapat keterlambatan dalam proses penganggarannya. Sehingga kalau kita tujuannya bulan Juni-Juli, kita tidak bisa jalankan. Sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah, ungkap Sri Mulyani. Ia menerangkan, jika dilihat dari desain awal, subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID-19, di mana data BPJS masih perlu dibersihkan, sama seperti data DTSCN. Saat ini menurutnya data BPJS Ketenagakerjaan sudah lebih bersih. Betul-betul pekerja yang di bawah gaji 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program,
menargetkan untuk bantuan subsidi upah, tegas Sri Mulyani. Ada 4 kebijakan lainnya yang masuk dalam paket stimulus ekonomi Prabowo. Pertama, diskon tiket kereta, pesawat, dan angkutan laut senilai 0,94 triliun. Lalu kedua, diskon tarif tol pada Juni-Juli 2025 senilai 0,65 triliun. Program ketiga adalah penebalan bantuan sosial senilai 11,93 triliun. Program lainnya adalah perpanjangan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Total nilai paket tersebut 24,44 triliun. Sebagian besar atau sekitar 23,59 triliun berasal dari APBN. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Yang pertama adalah di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh modal transportasi. 1, untuk diskon tiket kereta api itu 30% dengan anggaran 0,3 triliun. Diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Yang kedua adalah tiket pesawat. Ini yang sudah kita lakukan pada saat Lebaran yang lalu, maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6%. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun. Ini anggarannya sebesar 0,43 triliun rupiah. Yang ketiga adalah moda angkutan laut. Akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Dalam hal ini akan menggunakan anggaran 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli. Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan 0,5 juta penumpang. Kalau tadi pesawat terbang kelas ekonomi 6 juta penumpang. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU. Kita harapkan kuartal 2 maka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global, ujar Sri Mulyani.